Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kuliah Kalkulus 1, program Statistika Unisba. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait diferensial dan bagaimana penggunaan diferensial terhadap hampiran. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan di bulan istimewa ini. Oke, silakan menyaksikan. Nah, pertama-tama kita akan berbicara apa sih bedanya antara diferensial dengan turunan. Kalau dulu mungkin suka tertukar-tukar ya istilahnya antara diferensial dengan turunan. Turunan ada diferensial dan diferensial ada turunan. Padahal keduanya merupakan dua hal yang berbeda meskipun tetap saling berhubungan. Kalau di bahasa Inggris turunan itu disebutnya derivative, jadi bukan diferensial. Meskipun pada saat waktu kita membahas tentang definisi turunan, kita berbicara tentang fungsi yang terdiferensialkan. Dan itu dimaknai sebagai fungsi yang punya turunan. Gitu ya. Nah, tapi bedanya apa antara diferensial dengan turunan kita akan lihat berikut ini. Ya, perhatikan pada grafik di samping ini. Ya, kita punya sebuah kurva fx, kemudian kita punya titik P yang terletak pada kurva, dan kita mencari garis singgung pada kurva di titik P. Kita ingat kembali bahwa kemiringan garis singgung di titik P ini bisa kita dapatkan dengan menghitung turunannya di turunan dari fungsi fx di titik P. Gitu ya. Dan kita perhatikan, jika kita membuat sumbu baru, sebelumnya kita menghitung turunan di titik P, yaitu M. Ini kita hitung sama dengan F aksen di titik P ya. Di sini P-nya koordinatnya adalah X0, Fx0. Jadi kita hitung berapa nilai fungsi turunan fungsinya di Fx0. Dan ini kita dapatkan dengan menghitung limit H mendekati 0 dari Fx0 plus H dikurangi Fx0 dibagi dengan H. Oke. Nah, sekarang bayangkan kita menggeser sumbu X dan Y sehingga titik pusatnya menempel ke titik P. Ya. Ini kita sebut sebagai dx, dan ini disebut sebagai sumbu dy. Maka garis singgung di titik P, ini persamaannya menjadi jauh lebih sederhana. Tidak lagi persamaannya berupa y min y1 sama dengan m x min x1, tapi kita dapatkan persamaan garis singgungnya menjadi dy sama dengan m dx. Seperti kita lihat di sini ya, ini dx dan dy-nya menjadi sumbu yang baru. Namun demikian, kemiringan garis singgung jika kita hitung menggunakan sumbu x dan y ataupun kita hitung menggunakan sumbu dx dan dy tentunya akan sama. Sehingga kita tetap dapat menuliskan m-nya ini sama dengan f aksen x0. Ya, seperti yang sudah saya tuliskan di sini. Dan persamaan dy sama dengan m dx akan berubah menjadi dy sama dengan f aksen x0 dx. Nah, di sini dx-nya kita sebut sebagai diferensial dari variabel bebas x, dan dy-nya kita sebut diferensial dari variabel tak bebas. Dan ini bergantung pada x. Nah, dx dan dy ini juga diistilahkan sebagai increment atau kenaikan ya, kenaikan yang sedikit demi sedikit dari x dan juga dari y. Kita lihat berikutnya. Ini definisinya secara formal, misalkan y sama dengan fx merupakan fungsi yang terdiferensialkan di x. Kemudian misalkan pula
diferensial dari variabel bebas X, yaitu dx, ini menyatakan sembarang inkremen dari X. Maka diferensial dari variabel tak bebas Y didefinisikan oleh dy sama dengan f aksen X dx. Maknanya apa? Jadi kalau kita geser nilai X-nya sejauh dx, delta X itu ya, maka nanti nilai Y-nya akan bergeser sejauh f aksen X dikalikan dx. Jadi dy-nya tidak akan bergeser sejauh dx juga, tapi akan bergeser sejauh f aksen X dx. Gitu. Ya. Dan kemudian karena kita dapat menuliskan dy sama dengan f aksen X dx, kita sebetulnya kan bisa menuliskan f aksen X sama dengan dy dan dx, dy dibagi dx gitu ya. Dan dalam hal ini kita bisa memandang turunan sebagai hasil bagi dari dua diferensial. Makanya nanti mungkin pada saat Anda bekerja dengan fungsi berubah banyak, ya, nanti pencarian turunannya seperti ada bentuk pembagian antara diferensial berbagai variabel. Dan nanti bisa saling menghilangkan. Sebagai contoh, misalnya kita mungkin bisa menghitung, sebentar saya lupa. Oh ya, pada saat kita membahas fungsi implisit ya, mencari turunan fungsi implisit, salah satunya saya membahas menggunakan turunan parsial, yaitu dy per dx ini bisa kita hitung sebagai negatif do f do x dibagi dengan do f do y. Seperti itu ya. Dan ini sebetulnya bisa kita tuliskan seperti do f do x kalikan do y do x, do y do f. Ini seperti kita mencoret do f dengan do f-nya, karena kita bisa memandang ini sebagai diferensial dibagi dengan diferensial. Seperti itu. Nah, kita juga punya aturan untuk diferensial, sedikit berbeda dengan aturan turunan. Itu hati-hati, tapi membedakannya ya, kalau turunan, ini adalah seperti bentuk pembagian. Misalnya dk dibagi dx, sedangkan kalau diferensial dk-nya saja. Jadi kalau turunan itu tulisannya dy dx, kalau diferensial dy-nya saja atau dx-nya saja. Hati-hati jangan sampai Anda menuliskan dy saja atau dx saja, tapi yang Anda maksud adalah turunan. Karena ini bentuknya adalah diferensial, bukan turunan dari fungsi. Dan kita lihat aturan-aturan turunan, misalnya turunan dari fungsi konstanta, dk per dx sama dengan 0, ternyata akan berlaku hal yang mirip pada diferensial. Kenapa? Karena kalau kita punya y sama dengan fx, maka kita akan dapatkan diferensial y-nya adalah f aksen x dx. Jadi sederhananya sebetulnya seperti kita mencari turunan lalu dikalikan dengan dx-nya atau du-nya atau dv-nya. Nah, jadi aturan-aturan misalnya k dikalikan turunan dari ku, ini sama dengan k dikalikan turunan u, di sini menjadi k dikalikan du. Kemudian ada sifat penjumlahan, du plus v dx, ini menjadi du dx ditambah dv dx, maka ini menjadi du saja ditambah dv. Tidak ada per dx-nya ya. Ini aturan perkalian, aturan pembagian, aturan pangkat juga seperti hanya ditambahkan du saja di belakangnya. Gitu. Oke, kita akan lihat contohnya mungkin ya. Oh ya, bagaimana dengan aturan rantai di dalam diferensial? Bagaimana kalau kita punya y sama dengan fx, tapi x-nya ini bergantung pada variabel t. Ya, berarti kalau begitu t-nya kan variabel bebas. Dan x dan y-nya ini nanti bergantung pada t. Kita lihat, berarti kalau seperti itu, diferensial dari x adalah turunan g terhadap t dt. Kemudian y-nya merupakan komposisi dari f dan g. Jadi y sama dengan fgt. Kalau begitu, menggunakan aturan rantai, diferensial dari y-nya adalah f aksen gt dikalikan g aksen t dt, dan ini sama dengan f aksen x dx. Gitu. Jadi
Meskipun mungkin X-nya bergantung terhadap variabel lain dan X dan Y-nya jadi bergantung pada T, tapi kita akan tetap mendapatkan bentuk ini, yaitu diferensial dari Y adalah turunan fungsi terhadap X dikalikan dengan diferensial X-nya. Oke, mari kita lihat contoh pertama, jika kita punya Y sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 1. dy-nya apa? Berarti di sini kita punya fx-nya adalah X pangkat 3 min 3X plus 1. F aksen X-nya adalah 3X kuadrat min 3. Berarti dy-nya adalah F aksen X dx atau sama dengan 3X kuadrat min 3 dx. Bagaimana dengan yang ini? Pada nomor 2 kita punya fx-nya, berarti saya tuliskan seperti ini, X kuadrat plus 3X pangkat 1 per 2. Dan turunan F-nya adalah 1 per 2 X kuadrat plus 3X pangkat min 1 per 2, kalikan turunan yang ada di dalam kurungnya, yaitu 2X plus 3. Oke, jadi dy-nya, diferensial dari y-nya adalah 2X plus 3 dibagi 2 akar X kuadrat plus 3X dx. Ya, jangan lupakan selalu ditambah dx di belakangnya. Atau variabel lain tergantung variabel bebasnya apa. Untuk soal nomor 3, kita lihat berarti fx-nya adalah cos X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 11. F aksennya jadi apa ya? Turunan cos adalah min sin X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 11 dikalikan turunan bagian dalam ini, yaitu 4X pangkat 3 min 6X. Jadi dy-nya adalah min 4X pangkat 3 min 6X sin X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 11 dx. Ya. Simpel ya, jadi seperti turunannya, kemudian tambahkan dx di belakangnya. Nah, apa gunanya kita mencari-cari diferensial? Salah satu penggunaannya tentu pada saat Anda nanti mencari integral. Integral yang memerlukan, ya seperti aturan rantai. Nanti diferensialnya harus disesuaikan dengan variabel yang akan dipakai. Itu nanti Anda akan pelajari di kalkulus 2. Kemudian kegunaan lainnya adalah untuk melakukan hampiran atau aproksimasi. Nah, bagaimana kita mendapatkan bentuk hampiran? Ya, jadi jika kita punya titik ini, titik A, tadi kita pakai titik P. Kita punya titik A yang menjadi titik singgung pada kurva Y. Kemudian kita geser-geser sedikit gitu ya, delta. Tadinya titiknya adalah X, Fx, kemudian kita geser sedikit menjadi X ditambah delta X. Maka nilai F dari X plus delta X-nya ini akan sama dengan nilai Fx ditambah dy. Gitu. Jadi nilainya adalah Fx ditambah F aksen X delta X. Kalau tadi kan dy-nya saja ya, yang kita lihat rumusnya, dy-nya adalah F aksen X dx. Jadi kalau nilai fungsi secara keseluruhan Fx plus dx-nya adalah Fx ditambah F aksen X dx. Bentuk ini dikenal sebagai bentuk linearisasi dari fx di titik x sama dengan a, yaitu nilai lx-nya sama dengan fa ditambah f aksen a kalikan dengan x min a. Dan jika x-nya ini berada di dekat titik a-nya, maka nilai lx-nya ini merupakan hampiran nilai fx. Tapi syaratnya itu ya, x-nya harus berada di dekat a. Kalau terlalu jauh ya tidak bisa menjadi hampiran. Bagaimana cara kita memanfaatkan bentuk linearisasi tadi? Contohnya, jika kita tidak pegang kalkulator dan kita ingin menghitung berapa sih akar dari 4,6, misalnya ya. Jadi di sini kita lihat bentuknya karena akar dari 4,6, berapa nilai akar yang cukup dekat, sepertinya ini kan akar dari 4 ditambah 0,6. Gitu ya.
Kita anggap ini cukup dekat dengan 4 ya. Akar 4 kita tahu bahwa akar 4 adalah 2. Nah, bagaimana kita memanfaatkannya? Berarti kita pilih A-nya ini adalah 4. Oke, dengan rumusnya Y sama dengan akar X. Gitu. Nanti A plus delta X-nya adalah 0,6. Oke, dengan rumus yang tadi, kita bisa mendapatkan bahwa nilai dari F4 plus 0,6 ini kurang lebih sama dengan F4 ditambah DY-nya. Oh maaf, saya lupa. F aksen 4 kali DY. DY betul ya. Jadi gimana? Oh maaf, ini saya salah ya. Ini harusnya, oh nggak betul. Oh, saya salah menuliskan ya. DY yaitu F aksen X delta X. Jadi F4 ditambah F aksen 4 delta X. F4-nya berapa? Berarti ini kan akar 4. Tapi kita perlu tahu turunan dari akar X-nya sendiri. Akar X turunannya adalah apa ya? Ini adalah X pangkat 1/2, turunannya adalah 1/2 X pangkat min 1/2 atau 1/2 akar X. Seperti ini ya. Jadi, nilai dari F4 ditambah 0,6 atau akar dari 4,6 adalah akar 4 ditambah 1/2 akar 4 kalikan 0,6 delta X-nya ya. Jadi ini 2 ditambah 1/2 kali 2 kalikan 0,6, yaitu 2 ditambah 1/4 kali 0,6, ini 2 ditambah 0,15. Jadi aproksimasi akar dari 4,6 itu sekitar 2,15. Kurang lebih seperti itu. Tentu kita dapat menghitung mungkin dengan bilangan yang berbeda ya. Misalnya kita menghitung akar dari 3,96 misalnya. 3,96 adalah akar dari 4 dikurangi dengan 0,04. Betul ya? Nah, berarti nilainya kurang lebih sama dengan F4 ditambah dengan turunan F aksen turunan F di titik 4 kali delta X. Jadi ini 2 ditambah tadi 1/2 akar 4 kalikan, sekarang delta X-nya adalah negatif 0,04. Gitu. Jadi 2 ditambah 1/4 kali negatif 0,04, berarti nilainya sekitar 1,99 ya. Ya, seperti itu. Cukup sederhana mudah-mudahan ya. Tentu kita nanti bisa menggantikan juga. Ini tidak harus akar saja, tidak harus akar kuadrat. Kita mungkin perlu menghitung akar pangkat 3, akar pangkat 4, dan seterusnya dengan cara yang sama, atau ya dengan fungsi yang tidak bentuk akar juga kurang lebih bisa dilakukan ya, dengan cara seperti tadi. Tapi syaratnya tentu F-nya harus bisa diturunkan. Kalau F-nya tidak bisa diturunkan pada titik tersebut, ya kita tidak bisa melakukan hampiran seperti ini. Oke, bagaimana lagi penggunaannya? Misalnya kita punya sebuah gelembung sabun gitu dengan jari-jari 3 inci. Kemudian ditiup sedikit sehingga jari-jarinya bertambah, gelembungnya membesar sedikit. Jari-jarinya menjadi 3,025 inci. Nah, pertambahan luasnya jadi seperti apa ya? Bagaimana kita menghitung luas gelembung sabun? Kita asumsikan bahwa gelembung sabunnya berbentuk lingkaran, jadi berbentuk bola ya. Jadi luas gelembungnya kita bisa hitung dengan luas bola, yaitu yang rumusnya
A sama dengan 4πr kuadrat. Dan aproksimasi pertambahan luasnya berapa? Berarti ini kita cukup menghitung dA-nya saja ya. Kita tidak menghitung aproksimasi luas bola yang baru, yang lebih besar, tapi hanya melihat pertambahan luasnya saja. Kita cukup hitung dA. dA-nya adalah turunan A aksen dikalikan dr. A aksennya ini diturunkan menjadi 4 kali 2, 8πr. Lalu disubstitusikan, R-nya di sini 3, kemudian dari sini kita dapatkan dr-nya adalah 0,025. Dan didapat nanti hasilnya sekitar 1,885 inci kuadrat. Ini menggunakan rumus apa? Aksen dr. Aksen ini. Dan dr-nya 0,025. Oke, seberapa jauh sih ini errornya kalau kita hampiri dengan cara yang tadi? Gimana kalau, ya mungkin waktu fisika SMA kelas 1 ya, Anda sudah belajar tentang galat, ada macam-macam galat, sehingga kalau kita punya ukuran ada tanda plus minusnya sekian. Kalau kita tahu galat dari X, sebagai dx, maka galit dari y-nya adalah dy. Jadi misalkan kita punya suatu kubus dengan ukuran rusuknya 11,4 cm, tapi ada galatnya plus minus 0,05 cm. Mungkin dihitung dengan apa ya? Jangka sorong, kalau nggak salah. Kemudian nanti kalau kita hitung volume kubusnya berdasarkan ukuran ini, galatnya akan seberapa besar. Nah, karena volume kubus itu kan rumusnya sisi pangkat 3 ya, jadi V sama dengan X pangkat 3, kalau X-nya adalah panjang rusuknya. Kemudian galatnya akan kita dapatkan dengan cara dV sama dengan tadi, V aksen X dx. Itu. Turunan dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat, dx-nya tetap, dx-nya di sini kita punya adalah plus minus 0,05 ya galatnya. Dihitung ini sekitar 19, dan volume kubusnya yaitu R pangkat 3 ya, jadi 11,4 pangkat 3 kurang lebih 19 cm. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah sekitar 1482 cm kubik plus minus 19. Tuh. Manfaat lain dari diferensial adalah penggunaannya dalam metode Newton. Metode Newton adalah salah satu cara untuk mencari solusi persamaan f(x) sama dengan 0. Dan ini dilakukan, ini merupakan salah satu metode numerik. Jadi dilakukan iterasi berkali-kali sampai akhirnya nilai yang didapat itu tidak jauh berbeda dengan, relatif sama gitu dengan hasil yang didapat sebelumnya. Untuk lebih jauh tentang metode Newton ini mungkin Anda bisa baca buku Bittinger ya, Calculus for Life Science, atau mungkin bisa cari di buku metode numerik, atau bisa cari di Google. Ya, ini merupakan pengembangan dari bentuk linearisasi. Tuh. Kalau kita punya f(x) sama dengan 0, dan f(x)-nya ini merupakan fungsi yang punya turunan atau differentiable, maka hampiran solusi dari f(x) sama dengan 0 ini didapat menggunakan iterasi seperti ini. Xi plus 1 sama dengan xi dikurangi fxi dibagi dengan f aksen xi. Dengan xi plus 1-nya ini adalah hampiran berikutnya setelah hampiran xi. Hati-hati ya, dibedakan antara xi plus 1 dengan xi ditambah 1. Yang di sini satunya merupakan indeks, yang ini satunya menjadi penambah dari xi. Yang dimaksud di sini adalah indeks, jadi indeksnya bergerak. Misalnya kita menghitung iterasi kedua, maka i plus 1-nya adalah iterasi ketiga. Gitu. Nanti iterasi keempatnya adalah nanti ada iterasi keempat, berarti xi plus 1 plus 1, seperti itu. Nah, tapi beda dengan xi ditambah 1, berarti nanti
Kalau XI ditambah 1, X2 ditambah 1, X3 ditambah 1. Ya, ini nilainya akan berbeda secara umum. Nah, kapan berhentinya? Ya, tadi kalau hampir tidak berubah antara XI plus 1 dengan XI. Nilai awalnya gimana ya? Ini kan mulainya harus ada X1-nya dulu. Biasanya bisa ditentukan sembarang saja. Kita masukkan nilai apapun, harusnya nanti semakin lama akan bergerak menuju ke hampiran solusinya. Meskipun tentunya semakin jauh kita menentukan nilainya akan semakin lama, akan semakin banyak iterasi yang perlu kita lakukan. Mari kita lihat contoh penggunaan metode Newton. Jadi misalkan kita punya sebuah persamaan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita tentukan saja bahwa X1-nya sama dengan 1. Anda boleh mencoba dengan bilangan lain sebetulnya untuk XI-nya, misalnya menggunakan X1-nya sama dengan 0, X1-nya sama dengan 2, misalnya, itu tidak akan menjadi masalah. Yang membedakan paling nanti berbeda pada saat berapa banyak iterasi yang harus dilakukan. Cuma perhatikan, kalau kita ingin mencari metode Newton, bentuk persamaannya adalah fx sama dengan 0, sehingga pada persamaan yang kita punya di sini, nilai satunya harus dipindahkan dulu kuasnya ke sebelah kiri. Jadi bentuknya menjadi X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat kurangi 1 sama dengan 0. Dan kita tuliskan ruas kirinya sebagai fx, turunannya berarti 3X kuadrat ditambah 6X menggunakan metode Newton. Rumusnya akan menjadi seperti ini, XI plus 1 adalah XI dikurangi XI dibagi F aksen XI, turunannya ya. Berarti ini sama dengan XI dikurangi, ini tinggal kita gantikan semuanya yang tadinya X menjadi XI. Oh, maaf saya salah menulis di sini, harusnya 3 ya. Jadi XI pangkat 3 ditambah 3XI kuadrat kurangi 1 dibagi dengan 3XI kuadrat ditambah 6XI. Kita lihat bahwa karena X1-nya sama dengan 1, kita dapat menuliskan X2-nya adalah 1 dikurangi, ini sebagai X1-nya ya, ini juga kita ganti semua dengan 1. 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 kuadrat kurangi 1, dan seterusnya. Didapat nilainya 2/3 atau sekitar 0,60667. Kita coba lakukan lagi ya, X2-nya, maaf. Dari X1 ke X2 masih cukup jauh ya bedanya, 1 dengan 2/3. Kita coba kerjakan lagi X3-nya, dihitung nilainya sekitar 0,5486111, masih cukup jauh mungkin ya. Tentunya ini tergantung seberapa dekat Anda ingin menghitung solusinya. Misalnya, ya asalkan tidak berubah di 3 digit terakhir misalnya, Anda ingin berhenti, ya itu tidak masalah. Berarti mungkin tidak perlu sebanyak yang dicontohkan di sini ya. Kalau di sini dicontohkannya sampai X6 dan X7, kenapa? Karena sampai digit ke-9 di belakang koma ini sudah tidak berubah pada saat X6 dan X7. Tapi jika Anda ingin melihat tidak berubahnya, mungkin tidak sebanyak ini digit di belakang komanya, ya mungkin hanya sampai 4 atau 5 kali mungkin ya iterasinya. Oke, jika ini Anda lakukan sampai ke 6 dan ke-7 kali, iterasinya sudah tidak berubah, dan kita anggap hampiran solusi untuk X pangkat 3 plus 3X kuadrat sama dengan 1 adalah 0,532088886. Dan ini kalau Anda coba masukkan ke persamaan semula, harusnya akan dipenuhi nilainya jadi hampir 1 saat dimasukkan ke X-nya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan pada video kali ini. Di sini juga ada soal-soal latihan yang bisa Anda coba, misalnya untuk mencari diferensialnya secara umum dan juga di titik tertentu, kemudian menghitung hampiran nilai dari akar 402, akar pangkat 3 dari 26,91. Ingat bahwa akar pangkat 3 dari, akar pangkat 3 dari 27 ya. Adalah 3. Gunakan nilai ini, yang ini kita gunakan akar dari 400 adalah 20.
Ada juga soal cerita, misalnya untuk mengapresiasi berapakah volume resin yang digunakan untuk membuat bola, tapi bolanya kopong di dalam, ya, jadi bagian jari-jari luarnya 5,125 cm, tapi jari-jari bagian dalamnya hanya 5 cm. Jadi ada ketebalan sekitar 0,125 untuk bolanya. Nah, jika dibuatnya dari resin, berapa ini volume resin yang perlu digunakan? Kemudian, saya salah menulis, ini harusnya tangki. Suatu tangki memiliki bentuk tabung yang bagian dalamnya memiliki diameter 12 kaki dan kedalaman 8 kaki. Nah, perhatikan bahwa alasnya terbuat dari tembaga, tapi bagian sisinya terbuat dari baja. Nah, bagian yang terbuat dari baja ini akan dilapis dengan catahan air setebal 0,05 inci. Berapa galon cat yang diperlukan ya? Oke, silahkan Anda coba kerjakan. Hati-hati, berarti di sini fungsinya yang perlu digunakan adalah luas permukaan dari kulit tabung, tapi tidak termasuk alas dan atapnya. Silakan diingat-ingat lagi ya bagaimana Anda menghitung luasnya. Oke, mungkin seperti itu saja video kali ini. Selamat belajar, selamat berpuasa juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.